kedua akan menjelaskan terkait rencana implementasi Quizizz dan YouTube sebagai media pembelajaran Kalistung di MI Taswirul Afka 1 Surabaya. Sebelumnya, saya Fatal Hashim. Saya Hanini Muratul Fauzia. Saya Mira Dewi Santika. Saya Anfaria Rahmatullah. Saya Mariana Tasya. Saya Yuna Fitra Matul Maghfiro. Saya Kartika Dayanti. Studi kasus. Pada saat ini, tidak sedikit siswa MI yang masih belum bisa menguasai materi, terutamanya materi dasar seperti baca, tulis, hitung, atau bisa kita sebut Kalistung. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar ke depannya. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak siswa MI, khususnya pada kelas 1 dan 2, yang masih belum fasih terhadap materi Kalistung ini dan masih perlu bimbingan lebih intens lagi. Sehingga kami mengangkat materi Kalistung sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap para siswa agar kedepannya para siswa dapat lebih mudah untuk melalui proses belajar. Karena apa? Karena materi Kalistung ini dorong anak untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga tidak lagi terkejut dengan sistem baru yang dimiliki sekolah dasar tersebut. Latar belakang observasi ini berkaitan dengan keinginan kami untuk menerapkan media pembelajaran pada materi Kalistung tingkat sekolah dasar. Madrasah Hidayah Taswirul 1 dipilih sebagai lokasi observasi karena kami ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi dan media yang digunakan oleh guru di sekolah dalam mengajar materi Kalistung. Kami juga ingin melihat bagaimana tingkat pemahaman dan pencapaian siswa dalam materi Kalistung di sekolah tersebut. Selain itu, kami percaya bahwa siswa Madrasah Hidayah Taswirul 1 memiliki kemampuan lebih terhadap pembelajaran materi tersebut. Oleh karena itu, pemilihan sekolah ini sebagai lokasi observasi adalah langkah yang tepat dalam upaya kami untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran materi Kalistung melalui media pembelajaran yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu metode wawancara dan observasi. Nah, kami melakukan sesi wawancara secara struktural, yakni dengan cara menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang selanjutnya akan kami ajukan kepada kepala sekolah dan guru kelas terkait rencana kami, yaitu mengimplementasikan media pembelajaran Quizizz dan YouTube dalam mata pelajaran Kalistung. Kemudian diperoleh hasil pembahasan dan persetujuan pihak kepala sekolah untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya kami melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian kami memilih subjek observasi yaitu kelas 1. Kemudian kami akan melakukan persiapan observasi terlebih dahulu. Setelah melakukan persiapan observasi, kami dapat menganalisis aktivitas fisik guru dan siswa, juga dapat menganalisis interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah. Dan pada tahap akhir diperoleh hasil dan pembahasan bahwasannya mengimplementasikan media pembelajaran Quizizz dan YouTube ini dapat membantu meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran Kalistung, juga dapat membuat siswa tidak cepat merasa bosan dalam menerima materi tersebut. Selanjutnya, materi ajar. Kami mengangkat materi Kalistung yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kami mengangkat materi Kalistung dikarenakan masih banyak anak-anak MI atau SD yang masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Mengangkat materi Kalistung adalah keputusan yang penting dan bermanfaat. Kalistung adalah pondasi utama dalam belajar dan perkembangan anak-anak. Inilah dasar dari literasi dan numerasi yang menjadi landasan bagi pembelajaran lebih lanjut. Selain itu, menguatkan Kalistung adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dalam literasi dan numerasi di antara siswa, dengan memastikan bahwa semua anak memiliki pemahaman yang kuat
tentang literasi dan numerasi. Kita memberikan peluang yang lebih adil bagi setiap siswa untuk berkembang dalam pendidikan mereka. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung juga merupakan prasyarat untuk keberhasilan dalam mata pelajaran lainnya. Kalistung memberikan fondasi yang diperlukan untuk pemahaman konsep yang lebih kompleks di berbagai bidang studi. Selain aspek akademik, menguasai Kalistung juga membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam belajar dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memberdayakan siswa. Dengan mengintegrasikan materi Kalistung, kita memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam literasi dan numerasi. Selain itu, pembelajaran Kalistung juga membentuk karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Dalam keseluruhan, langkah ini adalah investasi penting dalam masa depan pendidikan dan perkembangan anak-anak kita. Memastikan bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat dalam literasi dan numerasi untuk sukses dalam kehidupan mereka. Jadi Kalistung itu materi yang sangat penting, apalagi untuk anak-anak yang masih di bangku SD atau MI. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan implementasi materi pada media pembelajaran sesuai keadaan di dalam kelas. Sebagai seorang guru, sebaiknya menyiapkan materi sebelum memasuki kelas. Setelah materi sudah siap, guru bisa memasuki kelas. Kemudian melihat kondisi kelas, jika siswa ramai di dalam kelas, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, seperti bernyanyi, bermain, dan lain-lainnya. Namun, jika suasana di dalam kelas tidak ramai, maka kita bisa melanjutkan memaparkan materi media pembelajaran. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama ada materi tulis. Kami menggunakan buku sebagai media untuk belajar menulis dengan cara siswa praktik menulis secara bergantian. Jika tidak menggunakan tulis, guru bisa menggunakan materi baca. Yang kedua ada materi baca. Ada dua media yang kami gunakan sebagai pendukung materi baca. Yang pertama yaitu buku membaca dengan cara siswa praktik membaca secara bergantian. Namun jika pembelajaran kurang efektif, bisa menayangkan YouTube sebagai media pembelajaran materi baca dengan cara menampilkan video atau animasi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga ada materi berhitung. Pada materi ini, kami membuat alat peraga sebagai media tambahan untuk memaparkan materi tersebut. Jika materi telah dipaparkan, siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan alat peraga tersebut secara bergantian. Selanjutnya, guru menanyakan kepada siswa apabila siswa belum cukup paham, maka seorang guru bisa mengulang materi yang telah dipaparkan. Seperti materi tulis, materi baca, materi berhitung. Namun jika siswa cukup paham dengan materi yang dipaparkan, maka dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kuis dengan menggunakan media Quizizz sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Apabila pembelajaran sesuai target kami, perkembangan, maka kegiatan belajar mengajar bisa diakhiri. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan rencana animasi. Oke, jadi ketika animasi mulai, itu ada tombolnya itu start atau mulai.
Di sana bisa dipencet, tombol mulanya bisa dipencet, diklik. Ketika tombol mulanya diklik, maka akan muncul tampilan uh, abjad, macam-macam abjad. Itu langsung abjad hewan dan menampilkan macam-macam abjad. Setelah ada tampilan macam-macam abjad, di sana kita bisa memilih abjad. Nah, pilih salah satu abjad yang ada di tampilan tersebut, yaitu A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Jika tidak memilih abjad, maka tetap menampilkan macam-macam abjad. Jika memilih, jika iya, contohnya seperti huruf A. Jadi ketika kita memilih abjad huruf A misalnya, maka akan muncul tampilan hewan ayam. Kenapa hewan ayam? Karena di awal dari ayam itu huruf A. Jadi cocoklah, dicocokkan. Terus jika tidak milih huruf A, maka bisa milih huruf B. Ketika nanti mengklik huruf B, diklik, maka akan muncul tampilan hewan bebek. Sama dengan ayam, karena kenapa harus bebek? Karena ya di depan huruf awal bebek ya B. Jika tidak memilih huruf B, maka bisa memilih huruf C. Milih huruf C. Ketika diklik huruf C, klik, maka akan muncul hewan cicak. Nah, kenapa cicak? Ya karena depannya C, makanya cicak. Seperti itu. Jika tidak milih huruf C, maka bisa milih huruf D. Ketika mengklik huruf D, diklik, maka akan muncul tampilan hewan domba. Seperti itu. Ya, seperti biasanya, kenapa domba? Ya karena D, huruf depannya D, huruf D, maka domba. Jika tidak milih huruf D, bisa memilih huruf E. Maka bisa memilih huruf E, ketika diklik huruf E-nya, klik, maka akan keluar tampilan hewan elang. Bukan elang ya, tapi elang. Bukan E, elang. Gak bisa. Keluar tampilan huruf elang. Huruf elang, hewan elang. Dan ketika kita ngeklik abjadnya itu, huruf-hurufnya itu, maka keluar hewan, dan hewannya ini mengeluarkan suara sesuai dengan hewannya. Contohnya seperti hewan ayam, maka akan keluar suara ayam. Hewan bebek akan keluar suara bebek. Hewan cicak akan keluar suara hewan cicak. Hewan domba akan keluar suara hewan domba. Hewan elang akan keluar suara hewan elang. Seperti itu. Ini mengeluarkan suara. Jika tidak memilih huruf sama sekali, maka tetap menampilkan macam-macam abjad. Itu. Jika semua sudah memilih, sudah ngeklik, sudah keluar bebek, keluar ayam, keluar cicak, keluar domba, dan keluar elang, dan sudah masing-masing hewannya sudah mengeluarkan suara, maka akan keluar semangat seperti itu. Dan video pun selesai. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait rencana penerapan materi dan media pembelajaran Kalistung di MI Taswirul Afkar 1 Surabaya. Kelompok kami akan memaparkan dan mengimplementasikan materi Kalistung, yaitu materi baca, tulis, dan hitung. Dan kelompok kami juga akan menggunakan media animasi agar peserta didik lebih bersemangat untuk pembelajaran. Dan juga kami menggunakan media tambahan, yaitu alat peraga matematika, karena di materi kami terdapat materi hitung, yang mana materi tersebut biasanya membosankan, sehingga kami menciptakan atau membuat alat peraga matematika untuk bermain serta belajar. Dan kami akan mengevaluasi menggunakan quizzes untuk pembelajarannya.
Materi Kalistung merupakan materi dasar yang mana biasa dianggap remeh, namun materi Kalistung sangatlah berarti. Sebagai seorang guru atau calon guru, kami wajib menyiapkan materi sebelum mentransfer ilmu ke peserta didik. Karena ilmu yang akan kami paparkan atau kami jelaskan itu akan bermanfaat dan digunakan sampai dewasa nanti. Kemudian, seorang guru wajib memastikan situasi atau kondisi di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Jika situasi kelas telah kondusif, maka seorang guru bisa langsung memulai untuk memaparkan materi. Namun, jika situasi kelas belum kondusif, maka seorang guru disarankan untuk melakukan SDG terlebih dahulu. Di sini kami akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama, materi baca, yang akan kami ajarkan dengan menggunakan buku membaca, dan juga YouTube atau animasi yang telah kita buat. Apabila kami menggunakan buku membaca, maka anak diberikan kesempatan untuk praktik membaca satu persatu secara bergilir. Namun, jika kami menggunakan media YouTube atau menggunakan YouTube, maka kami akan menayangkan animasi atau kartun yang telah kami pilih dan pastinya berhubungan dengan materi yang akan kami bahas. Kemudian yang kedua yaitu materi tulis. Materi ini sangat sulit jika hanya dijelaskan tanpa diimplementasikan. Oleh karena itu, kami menggunakan buku menulis sebagai media tambahan agar para siswa dapat praktik secara langsung dengan bergantian. Namun sebelumnya, kami menjadikan beberapa kelompok terlebih dahulu agar praktik menulis tersebut bisa efisien dan dapat diawasi secara teliti. Kemudian, yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu materi hitung. Kemampuan berhitung ini merupakan kunci dasar dari mata pelajaran matematika. Tak hanya matematika, namun juga semua mata kuliah yang berhubungan dengan perhitungan. Jika sebelumnya seorang anak tidak memahami kunci dasarnya, maka anak tersebut akan kesulitan untuk menempuh jenjang selanjutnya. Namun, karena itu kami memaparkan materi hitung ini dalam bermain sambil belajar melalui media tambahan yang akan kami buat yaitu alat peraga jarimatika, agar anak dapat menerima dengan baik materi yang kami paparkan atau yang kami jelaskan. Sebelumnya, kami menjadikan beberapa kelompok terlebih dahulu, dan setiap kelompok akan kami berikan alat peraga jarimatika tersebut agar anak dapat mengaplikasikan alat peraga secara langsung, dan pastinya dengan arahan yang kita berikan. Dan selanjutnya, setiap kelompok akan kami berikan pertanyaan dan menjawabnya dalam menggunakan atau menghitungnya dengan menggunakan alat peraga jarimatika tersebut. Setelah semua materi telah kita paparkan, kami berhak menanyakan kepada siswa atau apakah mereka sudah cukup paham atau belum. Jika terdapat beberapa siswa atau peserta didik belum paham, maka kami akan menjelaskan kembali materi yang telah kami jelaskan atau yang telah kami paparkan secara singkat dan jelas. Namun, jika semua siswa telah paham, maka kami akan mengevaluasi dengan mengadakan kuis dalam menggunakan media kuisis. Cara bermainnya yaitu kami akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompoknya akan kami berikan papan jawaban. Soal akan kami tayangkan melalui proyektor. Setelah soal dibacakan, maka setiap kelompok harus mengangkat satu jawaban yang dirasa mereka benar. Dan begitu, kelas bisa menjadi aktif dan belajar pun dengan hati yang senang. Setelah dirasa perkembangan siswa sudah mencapai target pembelajaran, maka guru bisa mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Adapun beberapa ilustrasi, di sini terdapat ilustrasi alat peraga jarimatika yang akan kami buat. Sebagai contoh saja, dan di sini terdapat ilustrasi proses evaluasi, yaitu dengan menayangkan soal kuisis melalui proyektor. Sekian dari kami. Allahumma wafiqna wa biqorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.